Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur atas nikmat ilahi Rabbi yang telah memberkenan kita untuk hadir telah usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin yang kali ini kita istiqomah untuk mengikutinya. Mudah-mudahan giroh yang masih melekat pada jiwa kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah, kali ini kami belum melanjutkan untuk kitab Lu'lu'ul Marjan. Tadi sempat berangkat ke tempat lain. Ya, di sana baru ingat, masya Allah, harus ke Al-Mahdi. Nah, tak kira Sabtu kedua. Baik, kali ini kita ingin sampaikan masalah apa sih penyebab bahwa kita itu digoda terus oleh iblis, digoda terus oleh setan, yang hal itu tiada henti-henti. Mereka itu menggoda kita dalam kehidupan kita agar hidup kita itu salah terus, agar perilaku kita itu terjerumus kepada keburukan, terjerumus kepada kesesatan yang kelak nanti itu berada di jurang neraka. Setelah kita perhatikan dari firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, kita runtut dulu mana sih bahwa manusia itu selalu digoda oleh iblis, selalu digoda oleh setan. Kita perhatikan ketika malaikat, ketika iblis berada di surga, Allah itu berkehendak untuk menciptakan makhluk yang baru, yaitu Adam. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan lamma sawwarallahu Adam, ketika Allah itu menciptakan atau Allah itu membentuk Adam, berada di mana Allah membentuk itu? Fil jannah, berada di surga. Tarakahu masya Allah ayat surgahu. Allah setelah membentuk fisik Adam, Allah tinggal. Allah tinggal dalam waktu yang sejenak. Maka faja'ala iblis yatifu bihi. Iblis keliling dari lingkungan atau area yang Allah telah membentuk Adam itu. Jadi Adam itu dikelilingi oleh iblis. Yanzuru mahwa, sambil betul-betul mengecek, memperhatikan secara serius. Falamma ra'ahu ajwa fa'arfa annahu khalaqan la yatamassak. Ketika iblis itu tahu bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah makhluk yang ada lubangnya. Nah, tahu. Oh, ini Adam Allah ciptakan makhluk yang ada lubang-lubangnya. Sehingga setelah iblis menyaksikan sedemikian rupa, wah, ini Adam ini ada bagian yang tidak mampu untuk menahan
dari godaan-godaan setan itu, untuk menahan dari godaanku itu. Berarti iblis sudah tahu cirinya. Setelah dibentuk oleh Allah, Adam berubah wujud fisiknya, maka Allah meniupkan ruh kepada fisik atau jasad Adam itu. Setelah ditiupkan, Allah meminta kepada para malaikat yang juga di situ ada iblis. Redaksi Al-Qur'an surat Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah mengatakan aku perintah, ya, aku sampaikan kepada para malaikat, dan juga di situ ada iblis, untuk kuperintahkan apa? Sujudlah kamu kepada Adam. Para malaikat sujud, iblis tidak mau. Ketika Adam sudah ditiupkan ruh oleh Allah kepada jasadnya, maka Adam bisa melihat suasana yang ada di surga itu, lantas tahu bahwa dirinya mendapatkan penghormatan dari para malaikat, sementara tahu bahwa iblis tidak mau memberikan penghormatan sujud atas perintah Allah itu. Maka iblis dicos, dinas, dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang sombong. Maka beliau pun juga wa kana minal kafirin, termasuk dari orang-orang yang kafir. Ya. Sehingga apa? Iblis merasa dirinya tersisihkan. Tersisihkan atas sebab tidak mau sujud kepada Adam itu. Di dalam surat As-Sad, ya. Surat As-Sad surat ke-38 ayat 76. Iblis sampai mengatakan gini, ana khairu minhu, saya ini lebih baik darinya. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tin, tanah. Ini pikiran iblis. Ya. Ya. Pikiran iblis menurut prediksinya sendiri, bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita timbang dan kita perbandingkan, manfaat tanah itu justru lebih besar daripada api. Terus terang kehidupan kita, apa yang kita tempati? Tanah. Di manakah tempat sujud? Di tanah. Kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, semuanya itu di muka bumi, di tanah. Sementara api itu hanya sesekali kita butuh. Ya. Sehingga hal ini secara logika bahwa terus terang butuh kita terhadap tanah itu lebih besar, lebih banyak daripada api. Tapi prediksi iblis bahwasannya dia itu ciptaan yang terwujud, yang terbentuk dari bahan api, menurut iblis lebih baik. Padahal Allah tidak bilang seperti itu. Ya. Dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya. Wa khuliqa iblis min nar. Iblis diciptakan dari wa khuliqal jan min nar, dan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum, dan Allah menciptakan Adam itu sebagaimana sifat yang kita miliki. Di dalam ayat tadi disebutkan min tin, dari tin, tanah liat. Nah, setelah kita perhatikan yang demikian ini, dan iblis merasa tersisihkan, disebut oleh Allah aba wastakbar wa kana minal kafirin, maka iblis meminta, ya, meminta kepada Allah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 14 dan 15. Qala anzirni ila yaumi ba'atsun. Iblis bilang, ya Rabb, undurkan aku
tangguhkan aku hingga waktu mereka dibangkitkan. Ya. Kemudian Allah menjawab, qala innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau ini termasuk makhluk yang ditangguhkan. Iblis, makhluk yang ditangguhkan oleh Allah sampai usianya itu hingga kebangkitan nanti hari akhir. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14 hingga 15. Kemudian mulai iblis berjuang. Ya. Iblis merayu, membujuk Adam. Kemudian Adam sampai diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Iblis disebut oleh Allah bahwa istakbara. Maka iblis pun juga bilang dalam Al-A'raf lanjutannya ayat 16-17. Fabima awaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, dengan sebab engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menggoda mereka, ya, Adam nanti dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Digoda oleh iblis dari arah depan, arah belakang, arah kanan dan arah kiri. Lalu wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati mereka Adam dan keturunannya itu orang-orang yang banyak bersyukur. Nah, godaan iblis 4 arah. Depan, ulama mentafsiri depan arah akhirat. Digoda jangan sampai menuju memikirkan, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Arah belakang dunia. Dunia pun juga digoda, dihias-hiasi oleh iblis agar manusia dan Adam dan keturunannya itu tersesat. Arah kanan pun juga demikian. Kebaikan digoda, keburukan selalu dijelumuskan oleh iblis itu. Namun 2 arah yang iblis itu tidak menyebut, yaitu arah atas dan arah bawah. Arah atas ketika seorang hamba itu menengadah ke langit, ingat ke Allah, berzikir, berdoa kepada Allah, maka iblis tak mampu untuk menggoda. Arah bawah ketika anak Adam itu, kita hamba Allah itu bersujud, ya, ke bawah, maka iblis pun juga tidak mampu untuk menggoda kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa segala arah itu digoda oleh iblis kecuali 2. Nah, sekarang kita juga memperhatikan penyebutan di dalam Al-Quran itu. Allah menyebut kadang redaksinya setan, kadang redaksinya jin, kadang redaksinya iblis, kemudian kadang redaksinya jinnah, kadang redaksinya jan. Kita perhatikan pertama, redaksi iblis. Tadi sudah tersebut dalam surah Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. 1. Al-Baqarah 34. Kemudian Allah juga menyebut dengan redaksi syaitan. Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Pakai lafaz syaitan, atau gampangannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu syaitan. Yang kedua, yang ketiga, redaksinya dengan menggunakan jinnah. Surat An-Nas ayat terakhir itu, minal jinnati wanas. Kemudian Allah juga menyebut dengan jan, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Surat Ar-Rahman ayat 15. Kemudian Allah menyebut dengan redaksi jin. Ya, lah jin ini
Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Redaksinya awal persis dengan surah Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Disebut oleh Allah, iblis itu golongan dari jin. Nah, penyebutannya jin, sehingga semuanya itu, ya, semuanya itu terkumpul, ya, tersimpul, ujung-ujungnya adalah jin. Iblis terbuat dari api, masuk dari golongan jin. Nah, setelah kita ketahui bahwa redaksi-redaksi Al-Quran ketika menyebut yang demikian, maka kita pun juga memperhatikan bahwa jin itu, kalau kita runtut dari iblis, ya, iblis termasuk dari golongan jin, terbentuk oleh Allah dari bahan api, kemudian menggoda manusia. Iblis mengajak komplotannya dari golongan mereka untuk menggoda, menjerumuskan manusia agar manusia itu tersesat kehidupannya. Iblis diberikan tangguh oleh Allah usia yang sangat panjang sampai dibangkitkan manusia itu kelak nanti hari kiamat. Sementara golongan-golongannya, apakah jin itu mati? Ya, jin itu mati. Disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis Muslim juga. A'udzu biizzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut. Ya Rabb, aku berlindung dengan keagunganmu yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Alladzi la yamut, Engkau tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia itu mati. Jin dan manusia itu mati. Untuk jin dari komplotan iblis tadi itu diberikan usia oleh Allah cukup panjang, tapi mereka pun juga mengalami kematian seperti manusia. Usianya cukup panjang, tapi iblis diberikan usia sampai dibangkitkan oleh Allah, menggoda dan memerintah kepada komplotannya agar manusia itu tersesat dari jalan yang lurus. Nah, yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, godaan-godaan iblis lewat jin yang menggoda. Memang jin itu ada muslim, ada jin kafir. Ketika Allah menyebut jin, ya, ketika Allah menyebut jin itu bahasanya tidak frontal. Ada jin yang memang muslim, ada jin yang memang kafir, sehingga penyebutannya adalah redaksinya menggoda setan. Sehingga Ibnu Abdul Bar, ya, seorang ahli bahasa, ketika menyebut tentang jin-jin itu, kalau jin itu yang asli, yang murni, mereka menyebutnya dengan sebutan jinni. Jin yang biasa menggoda dalam rumah, yang biasa di rumah-rumah, itu namanya amir. Jin yang biasa menggoda untuk anak-anak kecil, itu namanya arwah. Jin yang menggoda dengan berwujud yang jelek, dengan berwujud yang menakutkan, itu namanya setan. Kemudian yang lebih jelek lagi, godaannya lebih dahsyat, itu namanya ifrit. Itu menurut Abdul Bar, seorang ahli bahasa Arab. Nah, namun kita ini kan orang Indonesia, berbeda penyebutannya dan juga tidak mengetahui atas penyebutan yang rentetan tadi,
tapi kita memberikan nama-nama sendiri. Ya. Terus terang, ketika kita menyebut umpama ya, ada anak kecil gondol, goib, disebut apa? Tuyul. Kemudian yang jalannya menculit, ada ikatannya pocong. Ya. Kemudian ada cewek cantik biasanya duduk-duduk di pohon. Sundel bolong, kuntilanak dan lain-lain. Ya, makanya kemarin tadi malam, ya kasihan. Seorang anak usia SMP digoda oleh ya jin itu. Ketika kita tanya, wujudnya seperti apa, Pak? Saya tanya, beliau menjawab, waduh Pak Pasir, orangnya cantik. Ya usianya seperti saya ini. Beliau mengajak saya terus untuk ya diajak berteman sama beliau. Saya tidak mau terus. Tapi hati saya itu kayak tertarik terus di pojokan itu, Masir, di pojokan itu. Beliau kadang menampakkan dirinya, kadang ketika mengajak, kemudian saya ini tertarik, hati saya itu tidak kuat, sehingga saya tertarik ketekan untuk hadir ke situ. Saya tanya, apakah ketika ngobrol sama kamu itu berwujud? Kadang tidak, hanya bersuara. Dia merasa ketakutan. Akhirnya, ya alhamdulillah kita suruh doa. Kemudian kita bantu untuk doa. Kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah, ya ayat-ayat tauhid itu sampai ludahnya keluar banyak, kemudian pusing, lantas terakhir itu muntah banyak itu, maka terasa ringan. Itu tadi malam. Bahasanya jin penggoda, itu namanya setan. Jin penggoda itu namanya setan. Nah, lingkungan-lingkungan kita yang ada di sini namanya beda-beda untuk kita. Tapi Ibnu Abdul Bar ketika menyebutkan seorang ahli bahasa Arab menamakan hal-hal tertentu atau nama-nama tertentu. Nah, untuk kita menyebut sebagaimana kita menyebut karena dulu-dulu itu sudah menamakan berbagai macam nama. Nah, ini. Kemudian ketika Allah menyebut jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau kafir penyebutannya kita itu untuk menghindar, meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Kafir. Ketika kami tanya, orangnya muslim apa? Enggak, Pak. Nah, kalau muslim pun juga banyak. Rasul pun juga pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran ketika seorang utusan jin, mubaliknya jin. Nah, jin itu juga ada mubalek. Atau seorang dai, seorang ketua dari sekian banyak jin itu hadir kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul diajak untuk meminta jin itu agar mereka para jamaahnya dibacakan Al-Quran, dibacakan oleh Rasulullah, diajarkan Rasulullah Al-Quran, sehingga mereka menerima. Rasul menyebut mereka muslim. Mereka muslim. Kemudian ketemu dengan para sahabat, Rasul ditanya, Rasul, paduka tadi kami cari, nggak ketemu. Kami tadi ketemu dai jin, kemudian kami diminta untuk membacakan Al-Quran, sehingga mereka menerima. Maksud Rasulullah, kalangan jin itu pun juga ada yang muslim. Ada yang muslim. Dalam surah Al-Kahf, wa sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma khadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Loh, jelas kelompok jin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, lantas jin-jin penyebutan rentetan yang demikian tadi adalah
berada di alam dunia lain. Mereka berada di dunia, tapi Allah memberikan batas sehingga kita tidak bisa melihat mereka, tapi Allah memberikan kemampuan mereka bisa melihat kita. Ya, sehingga surah Al-A'raf ayat 27 Allah mengatakan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka itu, ya, innahu yarakum, jin-jin itu melihat kita, dan kelompoknya dan jamaahnya dan golongannya, mereka jin itu melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini bisa jadi jin-jin yang ada di sini itu melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita gak usah minta, ya Allah mudah-mudahan kau bisa melihat mereka. Tidak perlu, nanti akan takut, karena mereka itu bisa menjelma dengan berbagai macam bentuk. Ya, jin itu Rasul menyebut ada 3 macam. Ya, al jinnu salah satu asnaf. Jin itu ada 3 golongan. 1, al jinnu yatiru fil hawa. Mereka yang biasa berterbangan di udara. Ya, berterbangan di udara. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua wasinfun. Kelompok yang kedua ai al khayatu awil kilab. Kadang berwujud seperti ular, ya, artinya berwujud ular. Kemudian juga berwujud anjing, tapi anjing hitam. Kalau sudah berwujud ular, apakah semua ular-ular yang ada di lingkungan kita itu jin? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Rasul juga pernah mengkisahkan ketika dengan para sahabat akan berperang, sampai di tempat di medan peperangan, ada satu sahabat yang minta izin untuk pulang. Kenapa? Beliau itu adalah pengantin baru. Bilang sama Rasul, Rasul, kami ingin izin sebentar pulang. Kalau pulang silahkan, cuma bawa senjatamu. Mungkin di tengah jalan nanti engkau juga akan diterkam oleh musuh, diserang oleh musuh. Baik Rasul. Ketika sampai di rumah, ternyata menjumpai istrinya itu sudah berada di depan pintu. Seorang laki-laki zaman dulu, zaman Rasulullah, ketika ada istri duduk di depan, maka marahnya bukan main. Anggapannya apa? Bisa jadi istri itu selingkuh dengan orang lain. Lantas apa? Ketika suami langsung marah di depan istrinya, istri bilang gini, suamiku, aku berada di depan pintu ini bukan apa-apa, tapi saya merasa takut. Di dalam kamar, di atas kasur saya, di atas kasur kita itu ada ular. Oh, baru istrinya reda. Maaf, suaminya reda. Karena suaminya tadi bawa senjata, ular yang siap mematok di atas tempat tidurnya tadi, maka dibunuh oleh suaminya tadi. Sehabis membunuh ular itu pun juga langsung matok, padahal sudah meninggal, sudah mati. Nah, kemudian berita kepada Rasulullah, Rasul, sahabat kita yang minta izin itu dipatok ular. Gimana Rasul? Rasul bercerita bahwa di Medina ini ada sekelompok jin yang berwujud ular. Terus gimana sahabat kita? Sahabat kita yang tadi minta izin itu tolong segera makamkan. Artinya sahabat yang minta izin tadi meninggal dengan sebab patokan ular yang menjelma menjadi jin, yang menjelma menjadi ular tadi. Maknanya bahwa seumpama kita tidak tahu ada ular, datangnya dari mana, tahu-tahu sudah berada di kasur kita. Apa respon kita? Apakah langsung spontan kita bunuh? Apakah tidak berbahaya seperti kejadian sahabat Rasulullah itu? Rasul meminta
tunggu sampai 3 hari. Tunggu sampai 3 hari. Apa nggak kerepotan? Yang aneh-aneh loh ya. Tapi kalau datangnya tadi sudah tahu ini tempat ya banyak hewan-hewan ular di lingkungan kita itu, ternyata sudah tahu masuk ke rumah, lain lagi. Tapi tadi aneh gitu loh. Nggak tahu datangnya, kemudian sudah duduk di atas kursi, di atas tempat tidur kita. Ya, paling tidak kita bersikap bagaimana kita menetapkan ular itu dengan cara ditutupi. Ya, ditutupi dengan cara yang rapat sehingga tidak keluar. Kita biarkan sampai 3 hari. Setelah itu baru kita. Kalau 3 hari kok masih tetap, setelah 3 hari masih tetap, maka ini tidak beres. Boleh engkau tangani. Tapi kalau sudah 3 hari ular itu sudah tiada, maka ini adalah jin. Ini kelompok yang kedua, yaitu kadang diwujudkan ular berupa ular atau anjing hitam. Yang ketiga, kelompok ketiga, yakhulun wa yat'anun. Kadang jin itu yakhulun, lepas, artinya keliaran. Ya, keliaran, nggak punya tempat, keliling aja. Makanya kadang-kadang orang itu jin penggoda itu keluarnya ketika matahari tenggelam menjelang maghrib. Penggoda setan-setan itu, orang mau nyantet, orang mau ingin merusak ya keluarga, ingin merusak seseorang, itu dilepas ketika matahari tenggelam. Maksud kami, jin yang hadir dan menggoda tadi ya jin biasa keliaran itu. Yang kelompok ketiga itu ada 2, jin yang keliaran wayat anun, dan jin yang menetap. Menetap di mana? Sudah punya tetap, kadang di rumah tetap terus, kadang di pohon tetap terus, kadang di hutan, kadang di laut, mereka menetap. Sehingga kelompok yang Rasul membagi 3 tadi sudah kita pahami. Sudah kita pahami, maka pada dasarnya ketika jin-jin itu yang bukan muslim itu senantiasa menggoda kita, ya, menggoda kita. Walau diri kita itu sudah ada jinnya, maka digoda oleh jin-jin kasar itu. Kita kan sudah ditetapkan oleh Allah qarin, sehingga disebutkan Rasulullah dalam riwayat Muslim juga riwayat Ahmad, ma minkum min ahadin illa faqad wukila qarin minal jin. Setiap kita itu ada qarin yang bernama jin. Ketika Rasul menyebut yang demikian itu, kalau para sahabat bertanya, Rasul, qarin ada di tubuh kita semuanya. Ya, wa iyyaka Rasul, apakah paduka juga ada qarinnya? Rasul bilang, wa iya ya, juga pada diriku. Walakinnallaha a'ani alaihi, tetapi Allah menyelamatkan qarinku, walah fa aslama, qarin saya itu masuk Islam, wala ya'muruni illa bi khair, dan qarin saya itu tidak memerintahku melainkan kebaikan. Ya, untuk Rasulullah jinnya muslim, jinnya masuk Islam. Kalau kita nggak jelas. Nah, qarin yang ada pada tubuh kita itu tidak membuat diri seorang bisa kesurupan. Tapi jin-jin yang tadi, ada yang keliaran, ada penggoda tadi, itu merusak terhadap tubuh kita, dan juga bisa jadi kita itu akan kesurupan kalau tidak menjaga dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat. Tapi ada hal-hal tertentu yang jin itu tidak bisa melihat kita. Hal-hal tertentu. Dalam dalam hadis disebut bahwa satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam ai idza dakhala al-khala ayakul bismillah. Di dalam hadis yang lain, idza dakhala al-khala faqal a'udzu, doanya apa? Masuk kamar mandi, masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
maka ma'asatru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam. Mereka akan tertutup, tidak bisa melihat putra dan keturunan Adam itu ketika seorang Bani Adam itu masuk kamar mandi berdoa. Satu hadis ditekan bismillah, satu hadis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka dua hadis ini digabung. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC, masuk kamar mandi. Ketika kita mandi, maaf, tidak pakai baju, semuanya kita lepas, karena kita sudah masuk ke area yang semestinya jin itu banyak hadir ke tempat-tempat seperti itu. Ketika seorang hamba berdoa, maka mata mereka tertutup, tidak bisa melihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maaf, ini dewasa, suami istri ketika hubungan berdoa bismillahi jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Doanya kan gitu, bismillah, bismillah ya Rabb, dengan menyebut nama Allah, bismillah jannibna syaitan, hindarkan, jauhkan kami dari setan. Ketika doa itu dibaca, setan akan terhindar, tidak menyaksikan dari aktivitas suami istri tadi. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan. Doa. Mereka akan tertutup dari pandangan mereka sendiri, karena seorang hamba Allah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jin penggoda, setan-setan masuk ke tubuh manusia, tadi sudah tahu bahwa manusia itu ajwaf, ada lubang-lubang. Berarti masuknya penggoda itu bisa lewat mata, bisa lewat mulut. Kemudian disebutkan oleh ulama bahwa an-nasu masamun, manusia itu adalah pori-pori, bisa lewat ke pori-pori. Maka cara menggoda ketika setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya, inna syaitan inna syaitan yajri minal insan majrodam. Sesungguhnya setan itu yajri, berjalan minal insan, dalam tubuh manusia itu majrodam, lewat aliran darah, ya, lewat aliran darah. Sehingga tidak aneh kan ya, kita pernah menyaksikan ada orang kebal bacok, pernah kan ya, ada orang makan beling, telap itu, jinnya itu sudah merasuk dalam tubuh. Sehingga ulama menyebut tadi al-nasu al-insanu masamun, bahwa manusia itu ada pori-pori, dan tahu jin penggoda itu, wah ini yang bisa dimasuki. Kemudian apa? Ila sa'iri jasati, ketika masuk dalam tubuh manusia itu mempengaruhi kepada seluruh tubuh, dari atas sampai ke bawah. Sehingga kekuatan yang dimiliki oleh manusia ketika dibacok tidak apa-apa, kemudian makan beling pun juga tidak apa-apa, nginjak-nginjak duri pun juga tidak apa-apa, jinnya sudah merasuk dalam tubuh manusia dan masuk lewat aliran darah itu. Kita tidak usah aneh, itu punya kelebihan, punya karomah apa? Mereka punya kekuatan. Dan kekuatan jin-jin itu, ya, penggoda setan-setan itu memang dipanggil, ya, memang diundang, dan ilmunya ya ada, ya, untuk ilmu kebal bacok, untuk ilmu perdukunan, untuk ilmu bisa nyantet dan lain-lain. Ya, ada kitab, 3 kitab, ada namanya Samsul Ma'arif, ada namanya Mujarobat, ada namanya Tajul Muluk. Di situ ketika ditelaah, orang bisa jadi dukun. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari
seluk-beluk dan karakter mereka menggoda manusia itu, kita harus senantiasa menjaga diri. Ya, zikir senantiasa kontinu. Karena mereka masuk di segala lini yang ada pada diri kita. Masuk ketika kita tidur. Tapi ketika kita tidur itu berdoa sebelumnya, yakinlah bahwa mereka tidak akan bisa menggoda kita. Doanya yang serius. Sebelum tidur betul-betul dijaga bagaimana Rasul SAW mengajarkan. Ada wudhunya, kemudian doanya. Doa kan minimal bismika Allahumma ahya wa amut. Ada tambahan. Bisa baca ayat kursi, bisa dua ayat terakhir Al-Baqarah itu, dan juga beberapa doa yang lain. Nah, ini ketika kita memahami daripada apa sih gerangan iblis dan dedengkotnya itu menggoda manusia, karena mereka telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka punya ikrar kuat untuk menyesatkan manusia juga, sehingga kalau hamba Allah itu tidak mampu menjaga dirinya dengan sebab kelalaiannya, jauh dari ingat Allah, maka ini akan mudah kerasukan atau digoda oleh jin-jin yang jahat tadi. Ya, di antaranya juga yang ketiga, setan itu juga masuk ke tubuh manusia lewat makanan. Ya, makanan. Bagaimana? Makanan itu kalau setan masuk itu yang enak-enak. Karena terus terang makanan jin itu tulang, kemudian tai yang kering, itu makanan khusus. Tapi kalau setan, ya setan penggoda itu makanannya enak-enak, namun manusia ketika makan itu dengan tangan kiri. Tangan kiri. Fa inna syaiton yakulu bishimal wa yashrabu bishimal. Setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ketika seorang hamba itu makan dengan tangan kiri, setan ikut. Ya, setan ikut. Ini yang bisa orang itu dimasuki oleh setan. Makan dengan tangan kiri, ikut serta dengan mereka. Makannya enak-enak. Tapi kalau jin muslim makannya tadi tulang, tai-tai kering itu, sehingga terus terang, ya ketika kita itu menyembelih, ya menyembelih apapun, es bahasai, es podo tum-tuman lah, mosok tulang-tulangit geremes kuabeh, karena mereka itu jin muslim, itu makanannya tulang, ya cuma kita kan nggak tahu, loh Pak, kok tulang saya masih banyak gitu. Saya taruh di situ, jin silakan kau makan ini. Lu kok utuh masian? Nah itu panganannya jin yang baik-baik, jin yang jahat-jahat, yang kafir-kafir, itu makannya enak-enak seperti makanan lesehan. Wah, undangan ke tempat pernikahan dengan makan sambil berdiri jalan-jalan, kemudian sambil ngobrol tanpa bismillah, itu setan masuk. Ikut enak juga. Pun kinten-kinten ngoten gitu. Itu untuk sekilas daripada penjelasan tuntutannya, bahwa jin penggoda itu terus ada di lingkungan kita, ya, ada di lingkungan kita. Kira-kira ada yang disampaikan? Cukup? Baik Bapak Ibu jamaah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.